Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbis syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika Rabbi ayyahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayati wa liyatadhakkaru ulul albab. Yang artinya, kitab Al-Qur'an yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Surat 38 Shad ayat 29. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam podcast Quran bil Quran, Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah, siang hari ini kita sudah kedatangan 4 orang bintang tamu. Masya Allah. Solehah semua. Masya Allah, luar biasa saja. Wanita-wanita istiqomah. Benar sekali saja. Alhamdulillah. Untuk memperkenalkan, saya persilahkan kepada Ustazah Yuli Halim. Tafadhol Ustazah. Syukran katsiran Ustazah. Semoga Ustazah selalu sehat dan semoga doa-doa Ustazah dijabah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Siang hari yang cerah ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih dalam keadaan iman dan Islam, sehingga masih terus diberi waktu sama Allah Ustazah untuk terus memperbaiki diri dengan cara mentadaburi Quran. Masya Allah. Alhamdulillah sudah hadir 4 tamu istimewa kita. Orang-orang istiqomah, ibu-ibu solehah semua. Alhamdulillah. Bintang tamu kita yang pertama ada Ibu Dian Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamu kita berikutnya ada Ibu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu kita berikutnya ada Ibu Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu kita berikutnya ada Ibu Rusmiatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas kedatangannya ibu-ibu solehah semua. Dan seperti biasa podcast kita akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa 'alaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita siang ini berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan
Yayasan Nasional Kebajikan itu ada 4 lembaga sekolah. 1 SD Khazanah Kebajikan. Alhamdulillah tahun ini SD-nya buka kelas baru, namanya kelas bilingual, yang kelas 2 bahasa. Dan insya Allah nantinya akan menjadi JIS, Green Islamic School. Green Islamic School. Nah, yang kedua adalah lembaga MTS. MTS itu Madrasah Sanawiyah setingkat SMP. Yang ketiga adalah lembaga sekolah SMK, sekolah menengah kejuruan, sekolah kejuruan menengah atas Kejuruan. ya. Dan jurusannya bermacam-macam jurusan, yang antara lain Kuliner, teknik audiovisual, teknik audiovisual, terus tata boga, terus lagi akuntansi, administrasi perkantoran. administrasi perkantoran. Dan mau buka yang baru ya saja. Yang buka yang baru TKJ, teknik Komputer jaringan. komputer jaringan. Dan ada lagi satu lagi, lembaga MA. MA itu sekelas SMA ya. Iya. Tapi jurusan cuma 2, IPA atau IPS. Alhamdulillah maju juga itu. Termasuk MA kita itu paling banyak muridnya se-Tangsel. Masya Allah. Sama ya. Iya. Sama kayak juga. MTS juga MTS sama. Terbanyak se-Tangsel. Untuk sekolah swasta begitu? Ya, swasta. Tingkat swasta. Baik. Kemudian lagi kita punya boarding school. Boarding school itu untuk anak-anak yatim piatu, kita asramakan. Dan mereka tidak bayar asrama dan juga tidak bayar juga uang sekolah karena mereka anak yatim piatu. Ada juga yang orang tuanya ada, asramanya gratis tapi sekolahnya dibayar. Ada lagi kita lembaga namanya bukan lembaga tapi gedung tahfiz. Bagi anak-anak yang mau menjadi hafiz, kita berikan tempatnya, gedungnya. Misalnya dia SD 10 juz, terus MTS 10 juz, nanti SMK atau MA 10 juz, jadi 30 juz dihafal. Ya, tapi tidak wajib bagi yang mau saja. Nah, ada lagi kita itu ekonomi umat. Ekonomi umat itu seperti kayak koperasi. Tapi bukan koperasi, kalau koperasi kan ada anggotanya sekian orang. Ini enggak, di kita yayasan punya, tapi biar anak-anak belajar, siapa tahu nanti mereka akan jadi pedagang, akan jadi pengusaha. Jadi misalnya beli air mineral, nanti kita jual, nanti kita dapat keuntungan kayak mie instan. Kadang-kadang anak-anak juga yang jaga. Dan ada lagi kita itu produksi roti. Produksi roti itu setiap hari harus produksi nih, karena ibu-ibu sama bapak-bapak makan roti sarapan pagi online itu sini jemaahnya 400 setiap hari. 400 setiap hari. Dan ada live streaming juga Pak? Ada live streaming juga, bagi yang mau ikut di Zoom bisa. TikTok bisa. Roti setiap hari itu berapa piece itu Pak Ustaz? Nah, Rotinya berapa piece setiap harinya? Bisa 200, 400 nih. ya bisa tergantung karena disesuaikan juga dengan nasi kan. Nasi berapa ratus, rotinya berapa ratus. Nah, kemudian lagi kita itu ada lagi kebun singkong. Kita sudah produksi juga. Panen. Ada lagi ikan lele sudah panen juga. Masya Allah. Ada lagi ini Wisma ini. Nah, Wisma ini tempat kita podcast dari yang ibu pengajian offline online itu. Dan kalau pagi-pagi Sabtu Minggu ada anak-anak belajar bahasa Inggris itu. Dan kalau hari Jumat ada juga tahsin ibu-ibu. Salah satu ustazah tahsinnya yang sebelah kanan saya. Masya Allah. Luar biasa. Guru tahsin Ya. Wisma Agus Parmanto. Dan di sini ada 13 DTP. DTP itu distri itu paradise, atau kalau bahasa Arabnya Ahlul Jannah. Di sini Netra pagi ya. ya
Sini mereka kewajibannya hanya ibadah aja, terus tahajud 5 waktu, nggak dipungut apa-apa. Dan ada lagi kita itu punya penyewaan mobil. Ada 2 bus ya, Iya. 2 bus, ada lagi Elablang Sesus Untuk umum itu Pak Ustadz. umum. Ada lagi apa namanya? Avanza, ada lagi Afifi. Ada lagi satu lagi apa namanya? Ini ambulans. Nah, kalau ambulans itu nggak bayar itu. Jadi mereka misalnya kayak sekarang nih lagi jalan ke dekat-dekat Bengkulu sana nih, ngantar Manyan. Nah, biasanya ngantar ke Jawa, ke Bandung, kemana-mana, sakit atau orang yang meninggal. Itu tarifnya gimana? Nggak ada nggak pakai Gratis. tarif, Gratis, sosial. sosial. Ini Ya. ya aja. Nah itulah kira-kira tentang khazanah kebajikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan berkembang pesat. Amin. Baik Pak Kiai, semoga Yayasan Khazanah Kebajikan makin maju, Amin. programnya dimudahkan Allah, Amin. dan semoga Yayasan Khazanah Kebajikan makin banyak manfaat untuk umat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Pak Kiai, siang hari ini kita kedatangan tamu perempuan solehah, perempuan tangguh, orang istiqomah juga. Ada Ibu Dian Yuni yang akan menceritakan Ya, pengalamannya umrohnya. umroh Pak Kiai. Sudah 2 kali umroh. Yang pertama dia umroh tapi belum ikut kajian, belum ngaji Pak Kiai. Iya, iya. Umroh kedua beliau sudah ikut kajian. Iya, iya, Nah iya. kita akan tahu ceritanya nih Pak Kiai. Insya Allah. Silakan Ibu Dian Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya menceritakan sedikit kepulangan dari umroh sebelum ngaji dan sesudah ngaji. Kalau sebelum ngaji mungkin umroh itu yang dirasa biasa-biasa saja. Mungkin semua juga pasti merasakan. Tapi kalau pas setelah ngaji memang ada yang dirasakan itu ada perubahan. Gitu. Yang diingat juga di sana Wisma Agus terus. Teman-teman terutama terutama teman-teman podcast. Masya Allah. Ingat ngaji, pagi-pagi udah sibuk ngaji. Gitu. Jadi walaupun di sana ada kegiatan padat juga, tetap tuh kebayangannya pengen ngaji dulu. Masya Karena Allah. waktu udah padat jadwalnya gitu. Cuma kita kan waktu ngaji belum sempat gitu. Tapi kalau setelah jalan baru bisa sempat. Pengen sih ikut Zoom, tapi kan waktunya kan Ya. beda. Beda. Iya. Waktu di Tanah Suci nggak ada pengajian Ibu ya nih? Belum, nggak ada. Oh, nggak Iya. ada. Tapi nyisipi waktu untuk ngaji tetap Sendiri. sendiri ya, sendiri aja. Ya ngerasa Kangen. kangen aja gitu. Kalau di sana kan di yayasan kan Wisma gitu rame-rame, seru, rame dah, senang gitu. Kalau sana kan dengan sendiri aja, inisiatif sendiri aja. Oh, Masya Ada kerinduan sendiri aja, beda yang dirasain gitu. Ya seperti itu sih. Ya, Masya Allah Pak Kiai, emang walaupun kita sudah di Tanah Suci kan kita sudah melalui rangkaian Ya. umroh misalnya Pak Kiai. Apakah harus tetap kajian juga Pak Kiai? Memang sebetulnya yang paling bagus itu umroh itu ya ada kajiannya. Karena orang kan sudah seminggu 9 hari meluangkan waktu kan. Mestinya harus ada. Ngaji itu cepat. Jadi misalnya ada waktu habis asar ngaji supaya keakraban antara jemaah satu dengan yang lain. Dan kedua juga ya membuka Quran kan. Iya. Jadi kalau kita membuka Quran berarti kita mengaji di mana turun ayatnya. Masya Allah. Misalnya kita ngaji di Mekah, kan banyak turun di Mekah. Ya, ayat. Kita ngaji di Madinah, banyak turun di Madinah. Dan penghayatnya juga beda juga. Kalau dari mana tempat turunnya itu. Wah, ini masukan yang bagus nih Pak Kiai buat pembimbing umroh. Harus diadakan, disempatkan untuk ngaji Pak Kiai ya. Ya. Ada kerinduan sendiri untuk Ya. baca Quran itu. Masya Ya. Allah, pastilah. Makanya kan ada di dalam surat 2:158. 2:158. Silakan Ustazah Yuni Halim. Baik, saya akan baca surat 2 Al-Baqarah ayatnya 158. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan bagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji di Baitullah,
atau berumroh, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha mensyukuri, Allah Maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Nah, jadi Allah kan di surat 2158 Allah inna safa wal marwata min sya'airillah. Safa dan Marwah itu syiar-syiar agama Allah. Jadi selama kita niatnya kita itu umroh, jadi kita tuh selama kita kurun waktu umroh itu mestinya kasih kaji Quran, kasih wejangan-wejangan tentang isi-isi Quran supaya tidak rugi kan. Ya tidak rugi itu waktu itu tidak. Ini kan orang kalau nggak ngapa-ngapain akhirnya belanja. Iya. Belanja. Tawafnya beda ya Ibu. Kalau dulu terkenalnya tawafnya di Pasar Seng. Iya. Sekarang Pasar Sengnya sudah almarhum. Oh, sudah nggak ada. Tapi mall-mall di bawah itu banyak sekali Iya, itu betul. yang itu yang kadang-kadang yang orang lupa. Jadi dia niatnya adalah umroh tapi ujungnya belanja. Para belanja kan di Tanah Abang juga bisa. Nah makanya Allah kata barang siapa yang tadi yang dia umroh nih, dia ingin banyak lagi memperbanyak berbuat baik. Kalau banyak berbuat baik itu dia banyak ada pengajian, ada zikir, ada silaturahim itu, maka pahalanya Allah katakan lebih besar dan kembali padanya itu. Jadi kalau dia digunakan untuk belanja aja nanti lewat amal ibadahnya ini. Contoh nih, misalnya gini, dia mau cari sejadah gitu. Gara-gara jadi sejadah itu muter, Rempet yang lain. Yang mana ya. Udah muter, udah nyasar lagi. Mestinya sholatnya bisa di dekat Masjid Haram atau di dalam, akhirnya sholat di belakang. Nah itu gara-gara belanja, gara-gara tawaf di pasar itu. Jadi mestinya tawafnya dalam masjid, di tawafnya pindah gitu. Yang sering kadang-kadang orang itu kopernya jadi beranak 2, beranak 3 kan. Padahal niat awalnya adalah untuk dia ibadah umroh itu. Ya sebetulnya memang kalau kita umroh itu ya saya digunakan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah itu. Ya misalnya kayak ada kajian, jadi senang sekali kalau kita ngaji di Mekah, ngaji di Madinah, tahajudnya bangun jam 3, langsung naik ke lantai 3 Masjid Haram. Nanti kita di sana kita tahajud, kita tausiah di sana. Indah sekali. Kebayang kayaknya. Belum sampai ke sana tapi banyak bayangan kita berdoa udah mungkin sampai. ya Pak Kiai Hah? untuk tempat berdoa kali ya. Meminta. Iya, dan itu juga tempat minta juga. Tempat minta kita. Apalagi kalau biasanya kan kalau orang di bawah itu tawaf itu, yang laki kan mesti pakai ihram. Iya. Nggak bisa nggak pakai ihram. Nah, Kalau perempuan bebas. kalau perempuan bebas kan. Nah, gimana nih supaya kita bisa berdoa itu di lantai 3 itu. Kalau itu lantai 3 lu lihat itu Ka'bah di sana. Kita berdoa ya Allah, mudah-mudahan. Ya kita di kopanya situ tuh. Di bawah itu. Ya Allah, ya Allah, kabulkan doaku ya Allah. Ya Allah, mudahkan urusanku. Ya Allah, mudah-mudahan semuanya berjalan mulus, tulus, halus, banyak pulus. Masya Allah. Tidak terputus-putus. Nah jadi itu doa kita itu di depan Ka'bah itu bisa menggetarkan hati bagi orang yang kita doakan. Dan itu udah banyak pengalaman tuh. Iya, betul. Jadi ada orang dulu itu, ini teman, dia sekolah di Amerika. Kalau di Amerika nih, di Ohio, ini sekolahnya di Jerman. Nggak tahu lah nih, siswa calon istri di Jerman ini mutusin dia. Udah dia bilang, saya umroh aja deh. Dia merasa sedih diputusin, dia umroh, di depan Ka'bah dia doain, ya Allah. Didoakan yang baik-baik sih calonnya tadi itu. Iya. Belum lama, baru tutup habis. Kring. Maafin ya Mas, ya. Dan aku salah ya. Jadi kita nggak jadi putus. Ya Masya Allah, Allah. ujian. Langsung diijabah. Langsung diijabah Allah ya. Cepat ya prosesnya saja ya. Cepat.
Sama juga kayak orang doain anak. Yang jadi pengen cepat-cepat Ya, kesana. orang doain anak itu. Betul saja. Ya, kan pernah yang saya ceritain itu ada orang yang anaknya sudah 34 tahun pindah agama. Dia tanya ke saya, gimana? Udah, saya bilang, doa aja depan Ka'bah tuh, doa. Pulang nih, masih di Mekah nih orang. Ini anaknya itu yang masuk itu telepon saya, gimana caranya untuk masuk Islam? Saya bilang, saya di Jakarta kan, Mbak kan di Palembang. Caranya gini aja deh, datang ke KUA minta diislamkan, atau datang ke masjid minta Iya, dia. DKM. Nah, kalau bisa ada yang punya sertifikat. Datang, akhirnya dia datang ke masjid, ya diislamkan, orang senang banget kan bisa diislamkan gitu. Yang di situ, dia tanya lagi, gimana cara pakai jilbab? Dia bilang tanya aja sama orang-orang Palembang cara pakai jilbab. Dan saya menyambut ibu saya, dia pulang hari saya sudah pakai jilbab. Alhamdulillah. 5 anaknya, 4 sudah Islam. Oh, jadi itu nah. Makanya kan doa di sana itu Ya. apa ya? Makbul. Makbul. Nggak bisa Bergetar. dipercepat ya. Berangkat umroh kita. Pak Kiai kalau misalnya Sabar. Kan ini kan sudah Agustus, September, Oktober, November, Desember kan. Yang berapa bulan lagi kita sampai 6 bulan. kalau kita mendoakan di sana, kan titipan Banyak. doa deh. Kita doain. Itu sama dengan mendoakan diri sendiri kan? Sama. Iya dong, balik kembali. Iya. Sama. Jadi kita doain orang nih. Iya. Iya. Doain siapa nih? Misalnya ada orang sakit, Iya. kita doain di alam dan dia disembuhkan dengan Allah. Iya. Yang dilihat oleh Allah siapa? Yang mendoakan. Hebat betul orang ini. Doain orang ini. Dia dulu nanti yang dikasih pahala dulu. Katanya ketika kita doain orang, malaikat juga mengaminkan ya Pak Kiai, Iya. untukmu juga gitu. Dan Iya, doa betul. yang baik itu kembali juga ke kita. Betul. Tahu aja ya Ustazah. Masya Allah. Iya benar itu. Ya, Makanya setelah ngaji itu tahunya kita mendoakan orang itu Iya. sama dengan mendoakan diri sendiri. Sebelumnya kan mendoakan diri sendiri aja. Iya. Nah, iya. Makanya ketika kita doain orang buruk, hati-hati juga Pak Kiai. Iya, Ya, benar. akan kembali ke kita ya. Sama kayak orang misalnya orang lulus sekolah juga selamat ya. Selamat itu dia senang kan? Iya. Dia jangan balikan kita juga nanti. Sama kayak itu. Ketika teman beli mobil atau beli rumah baru, kita kasih rumah baru, selamat terima Pak selamat Kiai. ya dan berkah ya. Masya Nanti yang menolnya kita juga begitu. Tapi kan banyak juga orang yang hatinya yang nggak begitu. Dengki. Katanya, kalau dia punya mobil baru, Dari kita mana belum tuh? mobil, di mana tuh? Jangan. Jangan. Ya Allah udah seuzon, Iya benar saja. seuzon aja kan. Nah itu kan sebetulnya nggak boleh gitu kan, seuzon begitu kan. Kayaknya kan menjatuhkan diri sendiri tuh. Iya. Kayaknya dia jelekin orang, tapi sebenarnya dia menjelekan dirinya Iya. sendiri kan. Jadi Kiai. Ya, Pak Kiai kan insya Allah nih, saya, Ustazah dan tim ini akan umroh Pak Kiai di bulan Januari. insya Allah. Selain mempersiapkan fisik Pak Kiai, apalagi sih Pak Kiai supaya umroh kita itu mabrur, kita juga ngerasa ini umroh terbaik kita Pak Kiai. Yang harus dipersiapkan tuh apa aja? Dipersiapkan pertama itu adalah banyak mohon ampun Hmm. pada Allah, banyak istighfar. Ya sekarang itu kita mohon ampun pada Allah ya, aku banyak kesalahan, aku banyak dosa, aku mohon ampun pada Allah sebelum kita berangkat kan. Nah setelah itu ya kita perbanyak amal soleh. Ya amal soleh itu ya termasuk ngaji itu kita perbanyak nih, sholat 5 waktu tahajud, sedekah perbanyak itu. Sedekah nggak mesti materi. Kalau dia bukan materi juga bisa, misalnya Tenaga. sedekah, tenaga, misalnya kita senyum ke orang, atau kita bisa membalas kejahatan dan kebaikan, kan bisa juga itu sedekah juga. Tidak selalu materi. Gitu. Cuman biasanya orang kalau sedekah bisa selalu materi, enggak bisa materi. Ya, kayak kita misalnya membantu orang, misalnya ada orang netra di jalan, kita pegang tangannya, masuk itu. Nah, kenapa? Karena perbuatan baik kita itu akan kembali ke diri kita itu. Baik kebaikan kita itu. Kayaknya kan di dalam surat 55 ya ayat 60, 61. 16. Silakan Ibu Dewi. Baik. 55, 61. Ya.
55. 55, 60 dan 61. 60. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ya. Sadaqallahul-azim. Jadi Allah kasih tahu ya, tidak ada kebaikan itu yang kita lakukan kecuali kebaikan itu akan balik ke diri kita juga. Apapun bentuknya. Apapun bentuknya, apa kebaikannya berupa materi, apakah anak kita, apakah kesehatan kita, tapi kebaikan yang kita lakukan kepada orang itu akan balik ke diri kita. Selama 2, syaratnya 2, jangan kamu mungkin jangan nyakitin hati si penerima, itu aja tuh. Jadi kalau misalnya ada orang yang kita baikin, tahu-tahu dia mulutnya, dia diam aja. Masih aja dia, meskipun datang kompor gas, sempal aja tuh mulutnya tuh. Jangan, sumpel. Sumpel aja mulutnya tuh, udah jangan. Sumatera sumpah. Oh ya. Jadi itu kebaikannya balik ke kita kan. Karena itu udah rumusnya dari Allah. Rumus dari Allah itu. Kayaknya di dalam surat 17 ayatnya 7 itu. Silakan Bu Dian Yuli. 17:7. Baik, saya bacakan surat Al-Isra 17 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Masya Allah. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Ya, stop situ aja. Jadi Allah katakan, "Auzubillahi minasyaitonirrajim, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha." Jika kamu berbuat baik, apapun bentuknya perbuatan baik kepada kamu itu, maka itu akan balik ke dirimu. Jika kamu berbuat jahat, apapun bentuk kejahatanmu itu akan balik ke diri kita. Tapi Allah itu selalu tidak mau merugikan kita. Kalau kita berbuat baik, dia akan balik lagi kepada diri kita itu 10 minimal. Kalau yang berbuat jahat, itu jahatnya 1 balas 1. Itu hebat loh Allah. Ya. Jadi kalau kebaikan itu 1 balas 10. Tapi kalau jahat, 1 balas 1. Mungkin kalau orang yang belum ngaji ya, belum tahu gitu kan, Iya. kalau kejahatan dibalas dengan dibalas dengan kebaikan. Iya. Tapi kalau yang sudah ngaji kan tahu gitu kan, dia berbuat jahat tapi dia untuk dirinya sendiri gitu kan. Tapi orang yang sudah ngaji tetap berbuat jahat atau iri dengki dengan seseorang itu bagaimana Pak? Apa hukumannya lebih Iya. atau bagaimana? Karena dia Karena sudah tahu mengetahui gitu kan apa hukumnya. hukumannya dan balasannya gitu. Kalau yang belum ngaji sih wajar-wajar saja ya Bu. Iya betul. Jadi hukum yang sudah tahu sama yang sebelum belum tahu Pak. Kan kalau misalnya jahatin orang, Iya. kan kembali ke dirinya sendiri. Tapi kadang-kadang ada syaiton yang membuat gosok-gosokin orang itu syaiton. Manas-manasin. Oh masa kamu gitu ya, semestinya aku loh, masa dia kayak gitu tuh, mestinya gue. Walaupun dia sudah menyampaikan ayat-ayat Bisa itu juga. untuk Setan kan jamaah lain. nggak ada kan setan bilang aku akan nggak berani, aku akan mengodanya karena dia Berarti kan sudah dia menyampaikan menistakan Allah. ayat Allah dong Pak Kiai. Ya bisa juga, Termasuk Melanggar. kafir dong. ya bisa juga. Nah makanya kan kalau orang itu mesti Udah tahu. dia harus apalagi dia udah tahu, Iya. Kamera. mestinya dia Benci kan? Iya, mengatakan sesuatu tapi dia tidak mengerjakan. ya, makanya kan di dalam surat 61 ayat 2 dan 3 itu 61. Bisa ketemu nggak? Silakan Ustazah Andi Muhali.
Baik, saya baca surat 61 As-Saf ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Jadi Allah tahu, wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengamalkannya. Malah Allah bilang kalau kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak mengamalkan itu gua benci gitu. Gua benci. Benci banget. Lu tahu tapi lu nggak ngamalnya. Benci banget tuh. Dibenci Allah lagi pakai ya. Oh, Masya Allah. kalau dibenci orang sih masih mending. Kalau dibenci oleh Allah. Yang penting kita nih dibenci nih, kita dibenci oleh orang nih. Ya nggak apa-apa, dia benci kan, dia kan kembali ke dirinya sendiri. Ya kitanya selamat kan. Nah, cuman bagi orang yang misalnya terkena dampak itu, dia kalau dia sabar itu dapat pahala besar lagi dia. Sebenarnya itu ladang amal. Jadi diberikan oleh Allah ladang amal. Asal jangan ada kompor gas. Yang kadang-kadang itu kompor gas tuh ini nih. Ya itu kompor gas itu yang berat. Kenapa orang saya nggak apa-apain? Iya nih, sudah digituin itu, sudah digituin. Kalau udah takut, ayo gua samanin. Nah itu. Iya. Nah, kadang-kadang kompor gas itu banyak. Banyak kalau ada kompor gas itu langsung kita mengucapkan kata-kata Auzubillahiminasyaitonirrajim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kalau mati aja, yang depan dia orang ngomong itu Auzubillahiminasyaitonirrajim. Itu ngomongin gue setan ya. Robi auzubika min hamazati Nah, bisa. dalam hati bagian ini. Kalau mati aja. Astagfirullah. Tapi kalau yang belum ngaji nggak tahu Pak Kiai dibacain kayak gitu juga. Nggak paham. Ada setannya. Ada syaiton-syaiton. Ada saitannya Setan itu masih yang ini. suka ngojok-ngojokin itu kan setan. Ada kompor gas itu pakai ya. Iya. Nah ini kan ada juga kita ini kan yang ulang tahun nih. Ya. Ya. Oh iya Ah, benar iya. pakai Masya Allah. Ini ulang tahun nih. Ya benar. Nah. Apa tuh pakai memaknai hari kelahiran Ya. Pak Kiai. Sebetulnya memanai hari kelahiran kan ada suka-suka kan ada satu aliran mengatakan bahwa ada itu hadisnya ulang tahun gitu kan. Nah sebetulnya bukan tekanannya ke ulang tahunnya itu bukan, tapi tekanannya kepada bersyukurnya. Kenapa usianya sampai sekian? Alhamdulillah kan. Betul. Nah dengan dia bersyukur nanti dia nambah imannya, nambah amalnya. Itu sebenarnya poinnya itu. Dan mengingat juga Pak Kiai, oh ternyata makin berkurang nih gitu. Nah. Jatah hidup di dunia ini. Betul. Makanya di dalam surat 447 itu 447. Ditarik ke 4 dulu. 147. Silakan Ibu Budi. Dia lagi nyari. Ya, ajarin 447. Bu, mau pakai dulu. Tulis. Dia aja lebih besar. Iya, Ya ini udah, kan kelihatan. udah. Mau yang mana? Udah cukup. 4, 147. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dan Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Jadi Allah tidak akan mengazab kamu. Azab itu biasanya orang kalau azab pasti orang berpikir itu nanti di akhirat. Iya. Enggak. Oh, di dunia juga ada pakai. Ini Allah tidak akan menyulitkan kamu. Allah tidak akan menimpakan musibah kepada kamu. Selama hidup kamu itu kan bersyukur pada Allah dan beriman. Duanya bersyukur, beriman. Jadi selama orang itu dia bersyukur pada Allah, dia beriman, Allah nggak akan menimpakan musibah kepada dia. Kenapa? Ya bersyukur itu kan Allah suka kan. Nah ini satu nih surat 147. Ada lagi surat 14 ayatnya 7. Silakan Ibu Rusmiatun. 447. 14:7. Ya, saya akan bacakan surat
14 ayat 7. Ya. 14 mana? Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Shadaqallahul adzim. Jadi Allah kasih tahu, jika kamu bersyukur, maka Allah akan tambah rahmat nikmatnya itu. Tapi kalau kamu nggak bersyukur, maka Allah akan siksa Allah yang datang. Ya, mendingan kita bersyukur aja pada dapat siksa dari Allah. Siksa itu kan bisa siksa di dunia, bisa siksa di akhirat. Atau gara-gara kita nggak bersyukur, yang ada pun diambil oleh Allah. Kenapa? Ya karena dia tidak bersyukur. Makanya kita hidup ini mesti harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah. Yang pertama kita lakukan apa? Hanya mengucap alhamdulillah. Itu pertama. Pertama Pertama itu mengucapkan alhamdulillah, tanda dia bersyukur pada Allah. Yang kedua ya doa. Apa sih doa syukur itu? Doa syukur itu di surat 46 ayat 15 itu. 46:15. Saja. Silakan Ustazah Yuli Halim. Baik, saya akan baca surat 46 Al-Haqqah ayatnya 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapinya selama 3 bulan. 30 bulan. 30 bulan. Sehingga apabila anak itu telah dewasa, dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa. Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu. Yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tua. Dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh aku bertobat kepada Engkau dan sungguh aku termasuk orang-orang muslim. Sadaqallahul adzim. Nah, jadi Allah kasih tahu bahwa kami wasiatkan kepada manusia wajib berbuat baik sama orang tua, itu wajib. Apalagi kepada ibu. Kenapa kok Allah selalu ibu selalu itu? Karena ibu yang paling menderita. Yang paling menderita itu adalah ibu. Kalau bapak sih cuman untuk ya nanggung sandang pangannya, cuman kalau ibu kan, makanya kadang-kadang kalau kita lihat ibu itu lebih perhatian kepada anak itu. Ibu. Sampai Allah katakan kenapa ibu? Kalau orang itu mau melahirkan itu dia ngandungkan dulu kan 9 bulan. Udah 9 bulan nanti dia akan nyusuin lagi 2 tahun. Melahirkan dulu antara hidup dan mati, kemudian dia akan nyusuin 2 tahun. Maka Allah katakan selama dia ngandungkan dan nyusun 30 bulan. Makanya kalau ada orang sudah usia 40 tahun masih belum banyak doa syukur, rugi itu. Mestinya dia sebelum 40 tahun itu udah banyak doa, Rabbi auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati
Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, anugerahkan cara mensyukuri rahmat nikmat yang telah Kau berikan padaku. Cara mensyukuri rahmat nikmat Allah yang Allah berikan pada ayah ibuku. Dan mensyukuri juga amal soleh yang telah Kau ridho yang telah Ku kerjakan. Dan juga berilah kebaikan pada diriku, berikan juga kebaikan kepada anak cucu keturunanku. Aku bertobat atas kesalahanku dan aku menyerahkan diri kepadamu. Masya Allah. Nah, orang yang banyak doa syukur ini dikasih hadiah lagi oleh Allah. Wajib tuh baca doa ini. Dikasih hadiah lagi. Apa hadiahnya? Lihat tuh ayat 16 itu. Silakan Bu Dewi. 16 di bawahnya Yang tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan. Dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka. Sadaqallahul azim. Jadi kalau ada orang nih, dia baik sama orang tua, dari baik sama orang tua, umurnya belum sampai 40 atau sudah 40 atau lebih dari 40, banyak berdoa ini nih, doa syukur ini. Allah ceritakan apa? Pertama, diterima semua amal-amal ibadahnya. Yang kedua apa yang kedua? Diampuni semua dosa-dosa. Yang ketiga apa? Yang ketiga Allah jamin akan dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Ini pagi-pagi sering kita baca ini. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini komplit sekali nih doa ini. Udah doa bersyukurnya. Selain doa syukurnya, kita mensyukuri juga rahmat iman Allah berikan pada ibu kita. Mensyukuri juga amal soleh yang telah kita kerjakan. Kebaikan anak cucu. Kita berdoa lagi untuk kebaikan kita, nurun kebaikan kita ini kepada anak cucu keturunan kita. Semuanya Dan kita juga bertobat atas kesalahan kita. Dan kita menyerahkan diri kepada Allah. Insya Allah. Bersyukur. Tanya Pak Ustaz, tanya, ini kan maaf, ini kan hanya istilahnya jalurnya orang tua ke anak kandung. Bagaimana hukumnya dengan anak sambung, Pak Ustaz? Bagaimana Anak cara sambung. menyikapinya gitu? Ya. Misalnya kita ini punya anak nih, kita punya anak sambung. Kita doain juga tuh anak sambung. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan dosa anak-anakku, anak Masuk ke dalam. cucuku, anak sambungku. Didoain juga itu. Kenapa? Anak sambung itu namanya anak sambung. Tapi sebetulnya kalau kita doain nggak usah pakai anak sambung. Anak-anakku semuanya. Sudah Berapa? selalu. Misalnya 3 anak dari kita nih, 3 dari istri nih, 6. Ya Allah, 6 orang anak-anakku. Jadikanlah mereka itu. Perbaikilah mereka. Jadikanlah mereka orang-orang yang amin. Dengan kita mendoain anak kita doain anak sambung kita, itu nanti cepat atau lambat anak sambung itu akan baik buat kita. Amin. Tapi kadang-kadang yang orang itu, anak sambung kita misalnya menjauh pada kita nggak doain, salah tuh. Tetap kita doain. Susah dekat makanya pakai ya kalau nggak didoain. Susah dekatnya. Kalau kita doain terus lihat sebutus namanya, ya Allah, ada anak sambungku namanya ini, namanya ini. Berikanlah hidayah, berikanlah petunjuk padanya. Satu saat, cepat atau lambat, dia akan baik kepada ibu sambungnya atau bapak sambungnya. Dan itu benar itu. Benar. Walaupun
sikapnya anak sambung. Meskipun Nggak baik. Iya, nggak makanya saya itu sebetulnya sering saya katakan, saya itu ada contoh ayah saya. Ayah saya itu kan punya anaknya sendiri, anak sambung, tapi dia nggak nganggap anak sambung. Kalau ditanya orang, berapa anakmu? Misalnya dia bawa 3 nih, dia bawa 6 orang. Namanya siapa yang tua? Ini. Cucu nih, cucu berapa? Cucu saya adalah 5 orang. 5 orang itu dari yang ini sekian, satunya ini. Tidak pernah dimatakan, oh anak sambung saya 3, cucu sambung saya 3, gitu. Yang benar sebenarnya. Jadi kita doakan, misalnya dia belum baik nih, kita doain baik aja. Membalas Iya, kebaikan. doain baik kejahatan aja. dengan baik. Satu saat dia belum baik, dia akan baik. Satu saat nanti dia akan mengatakan kepada orang-orang lain, itu ibu sambung saya, itu bapak sambung saya itu, saya angkat tangan karena kebaikannya itu. Nah cuman kadang-kadang kalau orang belum ngaji, mereka menjauh, kan mereka kena usianya masih muda gitu. Iya. Kita yang tua nih mendekat, mendoain, belum sekarang, besok belum, lusa. Ada keinginan dari kita itu baik pada mereka. Satu saat nanti, Iya. lihat aja nanti. Iya. Betul itu. Ini sedang penyesuaian Pak Kiai ya. Ya gimana sih, mestinya dia tadi ini bapaknya, terus ini baru kan, mungkin mesti penyesuaian. Atau Iya, kebalikannya, oh ini nih misalnya ibunya, terus ibunya misalnya nggak ada lagi nih, adanya ibu sambung. Nah untuk penyesuaian kan nggak sekaligus Iya, kan. nggak. Tapi kalau kita terus kita doain, nanti dia akan, nah dia juga kan ciptaan Allah juga. Iya. Tapi kalau kita misalnya dia nggak baik pada kita, terus kita caci maki dia, ya tambah jauh. Iya. Nah makanya sebenarnya ngaji itu kita belajar membalas dengan kebaikan. Kalau dia itu kan manusia juga, dia juga sama kayak kita. Jangankan manusia loh nih, jangankan manusianya, binatang saja kalau kita baikin akan baik kok. Betul. Apalagi dia manusia. Seperti lebah Pak Kiai ya. Nah, Bisa jadi ya iya. Lebah aja kita nggak didoain kan kita lebah, tapi lebahnya itu semuanya badan kita semuanya udah lebah semua. Tapi nggak kita ganggu nih, nggak gigit. dia baik pada kita. Makanya kata siang itu, jangan Pak, jangan bergerak. Takut ada yang kepencet 1. Kalau dia kepencet 1 nanti dia punya grup WA, nanti bapak sistemnya semua. Datang semua grupnya. Iya. Pak Kiai, kenapa harus kata umur 40 Pak Kiai? Umur kesempurnaan. Nabi Muhammad jadi Nabi 40. Usia 40 Pak. 40. Umur kesempurnaan. Jadi orang tuh kalau sudah umur 40 itu sempurna. Makanya dia 40 ke sana itu sudah, maksudnya sudah orang yang dekat sama Allah. Orang yang sudah sabar. Orang yang udah bisa membalas kejahatan kebaikan. Kenapa? Udah 40. Katanya usia 40 itu seperti kaki kanan masih di dunia, kaki kiri sudah ke akhirat gitu Iya. Pak Kiai, dicontohkan seperti Yang paling bagus sekali sudah 40 itu, sudah 50% tuh. Masya Allah. 40 tahun dunia akhirat, dunia akhirat, dunia akhirat seimbang. Seimbang. Tidak ada kata Tidak terlambat. ada kata terlambat Pak Bu. Alhamdulillahnya Pak, kita masih ada kesempatan Iya, untuk masih ngaji di dikasih sini. waktu ya Ustazah ya Jadi, untuk memperbaiki diri. Kita tahu doa bersyukur. Iya. Gitu. Masya Allah. Benar Ustazah, kalau nggak ngaji nggak tahu. Nggak tahu, ini. benar. Umur 40 itu harusnya sudah senja. Nah bersyukur ini jangan lupa bahwa sebetulnya kita tahu kan Nabi Sulaiman kan. Nabi Sulaiman itu nabi yang paling kaya, paling pintar, bahasa binatang, bahasa semut. Mana ada suaranya semut kan? Itu dia tahu. Jin anak buah dia, kekayaan melimpah ruah. Itu pun dia lagi kuncinya dia banyak bersyukur pada Allah. Coba kita lihat surat 27 ayatnya 16 sampai 19.
ayat 16. Silakan Bu Dian Yuni. Baik, saya bacakan surat An-Nam surat 27 ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud. Dan dia Sulaiman berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh, semua ini benar-benar karunia yang nyata." Shadaqallahul azim. Sampai 19. Ayat 17. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Ayat 18. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Ayat 19. Maka dia Sulaiman tersenyum, lalu tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi, dan masukkanlah aku ke dalam rahmat-Mu, ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh." Ya. Shadaqallahul azim. Nabi Sulaiman nih gitu, udah raja, udah nabi, udah bahasa binatang bisa, apalagi burung-burung yang bersuara, udah lagi kaya raya. Kuncinya dia apa? Bersyukur. Syukur. Itu dia ngelihat semut teriak, "Weh semut, masuklah ke dalam lubangmu. Nanti kamu diinjak oleh tentara Sulaiman." Sedangkan mereka itu nggak sadar injak kamu. Nabi Sulaiman tersenyum langsung, "Rabbi, auzi'ani an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin." Nah, ini Nabi Sulaiman yang dia sudah kaya raya, semuanya ada, Rasul juga, masih dia berdoa, doanya minta syukur pada Allah, Masya Allah. Dan dengan dia bersyukur pada Allah kan makin tambah lagi rezekinya, tambah lagi ilmunya, tambah lagi kekayaannya, Masya Allah. Makanya kalau kita lihat ayatnya seperti ini ya, kita itu syukur kita mungkin belum seperti Nabi Sulaiman. Sebetulnya kalau kita mikir ya, itu bersyukur kepada Allah. Kenapa? Masih adanya kita makan. Yang kedua, masih mau makan. Kok sakit nggak bisa makan pakai ya. Walaupun makanannya enak. Ya, saya datang orang yang sakit itu. Kayaknya umurnya mudah banget itu. 46 masalah. Udah sakit kanker. Udah antara sadar nggak sadar. Allah. Saya hanya kepikiran, beruntung benar orang yang ngaji tiap hari. Karena dia mau berarti nutrisi dirinya. Dengan dia ngaji, karena Quran obat. Beruntung. Mungkin mereka itu mau ngaji, tapi di mana ngajinya? Satu. Atau mungkin mereka mau ngaji, dan mungkin kesempatannya nggak ada. Kalau kita waktunya, alhamdulillah ada, kesempatannya ada, fasilitasnya ada, ustadznya ada, jamaahnya ada, sarapannya ada, kopinya ada. Coba yang jauh gunakan fasilitas Zoom ada,
Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Dan yang dikaji luar biasa. Yang dikaji Al-Quran. Quran. Nah, yang dikaji juga Quran. Kenapa? Kalau Quran itu yang dikaji bukan kata kita. Langsung. Makanya ada namanya jemaah kita di sini namanya Budi. Begitu dia kenal Quran, dia kejar terus 630 datang. Nah itu kalau udah dapat hidayah tunjuk, namanya Budi. Iya. Iya. Kalau saya tahu dia datang atau nggak datang, kalau saya datang, oh parkirnya situ tuh. Oh, itu udah ada nih. Tadi sebenarnya kok nggak ada nih. Kenapa dia nggak ada? Iya, Sama kita benar, doain saya pada dan Bu Budi sehat tadi itu takut nggak datang kenapa? Ternyata ada teman-temannya ya. teman saya datang. Nah jadi memang kita itu mesti ya Bersyukur. apapun yang terjadi sama diri kita bersyukur aja. Masih lebih banyak orang yang lebih menderita dari Lebih kita. tidak beruntung dari kita pakai ya. Masih lebih banyak. Nah cuman kalau kita biasa-biasa begini kan kayaknya nggak terlalu lihat rumah sakit. Orang sakit udah nyusahin keluarga. Udah juga biaya, udah juga apa dan tempat jauh lagi kan. Bah, ya tempatnya di RSCM kan. Saya kesini aja kan cuma 1 jam sana juga. Di RSCM itu ya. Pulangnya 1 jam lagi. Nah kita nih sehat walafiat, makan enak, minum enak, bisa ngaji, tidur pulas, Tidurnya malam ngaji lagi. Masya Allah. Bersyukur kita berapa. Iya. Ya kalau misalnya orang tuh ada ujian, pasti semuanya pasti orang ada ujian. Cuman kalau kita perhatikan rahmat iman Allah yang Allah berikan kepada kita dengan ujian itu belum sebanding. Rahmat Allah iman Allah yang masih lebih besar daripada ujian yang menimpa kita itu. Belum apa-apa. Dan yang paling utama yang kita bersyukur itu pada siapa? Selain pada Allah, orang tua. Hanya di surat 31 ayatnya 14. Silakan Ustazah Ani Muhali. Ya. 31:14. Luqman 14. Baik, saya baca surat 31, surat Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembali. Shadaqallah. Ya itu. Nah jadi kita lihat selalu Allah itu kalau untuk orang tua pasti dia kami wasiatkan kepada manusia, bukan orang beriman. Berarti kalau manusia yang diwasiatkan oleh Allah itu berarti ya Islam, nggak Islam, Allah wasiatkan semua baktilah kamu kepada orang tua. Alasannya sama, orang tuamu mengandungkan kamu, orang tuamu melahirkan kamu, orang tuamu nyusuin kamu 2 tahun. Maka itu Allah akan bersyukurlah kamu padaku dan kepada orang tuamu. Artinya bersyukur ini hanya ada 2 pakai ya. Sama Satu orang kepada tua Allah. dan pada Allah. Dan kepada Orang tua. orang tua itu. Dan itu memang kita mesti tekanin nih ke orang-orang bersyukur. Kamu masih ada orang tua. Nah kalau orang tua kita nggak ada kemana? Doa, tinggal doa. Ada sih doanya untuk orang tua juga, untuk kita juga, untuk anak juga. Ada tuh, jadi satu komplit ya, satu paket ya. Di surat 14 ayat yang 40, 41. 14, Silakan 40, Ibu Budi. 41. Iya. 14 ya surat Ibrahim. 40 41. 40. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap melaksanakan sholat. Masya Allah. Ya Tuhan kami, perkenalkanlah doaku. Perkenankanlah doaku. Lanjut. Ya. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapak dan semua orang yang beriman pada hari
diadakan perhitungan Ya. atau hari kiamat. Jadi ini ayat ini doa ini sering pagi-pagi saya sebut juga kan. Ya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Jadi artinya kita doa untuk kita ini rajin sholat, anak-anak kita juga rajin sholat. Engkau maha penerima doa ya Allah. Dan kita doakan juga orang tua kita. Dan kita doakan juga orang-orang mukmin laki-laki perempuan di seluruh dunia ini. Jadi kita doain orang laki-laki perempuan seluruh dunia ini yang masih hidup dan meninggal, kita doain semua. Masya Allah. Ini bagus nih doanya. Makanya kan pagi-pagi yang saya baca doa itu semuanya itu dari Quran semua. Nggak ada yang bukan dari Quran. Doanya semuanya dari Quran semua. Nah kalau kita berdoa, yang paling bagus itu doa yang ada di Quran. Kenapa? Doa yang dari Quran sudah dibaca oleh malaikat. Dan langsung dari Allah Pak Kiai. Langsung dari Allah redaksinya dan juga dibaca juga oleh para nabi. Bagus tuh, bagus tuh. Dan termasuk sebetulnya kenapa sih Allah masukkan nama Luqman di Quran itu? Karena salah satunya dia pandai bersyukur pada Allah. Ya, dia bukan nabi Pak Kiai. Bukan. Tapi masuk dalam Al-Quran. Masuk dalam Quran. Karena dia pandai bersyukur. Insya Allah. Boleh kita lihat surat 31 ayat 12. 31, 12. Silakan Ibu Rusmiatun. 31, 12. Ya. Surat. Ya, baiklah saya akan bacakan surat 31 ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa bersyukur kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Shadaqallahul adzim. Nah jadi kita lihat coba ayat ini kan. Allah berikan kepada Luqman itu ilmu al-hikmah, kepahaman tentang isi Quran itu. Kenapa dia berikan kepahaman itu? Karena dia orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Jadi kalau orang yang pandai bersyukur kepada Allah itu, maka Allah katakan syukurnya itu balik ke dirinya. Keuntungan dia bersyukur kepada Allah itu, maka akan balik ke dirinya. Berarti kalau dia kufur, berarti nggak bersyukur, ya dia nggak akan beruntung. Jadi kalau kita mau jadi orang beruntung, udah bersyukur aja kepada Allah. Apapun yang terjadi sama kita, bersyukur aja kepada Allah. Terjadi misalnya yang enak nggak enak, alhamdulillah, bersyukur Allah. Pasti ada hikmah balik. Alhamdulillah. Kita lagi dapat cobaan itu, orang nanya, gimana kabarnya? Alhamdulillah, masya Allah, berkah. Kadang-kadang cobaan itu ada hikmah di balik itu. Cobaan itu kadang-kadang ada hikmah. Mungkin menurut kita sesuatu yang tidak enak, tapi sebenarnya ada hikmah di balik itu. Kalau kita pintar membaca ilmu al-hikmah. Nah makanya kan termasuk kita bersyukur ini. Karena bersyukur itu kan akan balik lagi ke dirinya. Ada bersyukur. Makanya kenapa saya katakan dari itu Raja Sulaiman, Nabi Sulaiman itu hebat itu. Kan dia akan kasih kuis nih kepada seluruh anak buahnya, jin termasuk. Dia kasih kuis. Siapa yang kalian bisa membawa singgasana Ratu Balkis ke Kabari kan? Coba lihat suratnya, surat 27 ayat 38. 27. Silakan Ustazah Yuli Halim. Baik, surat 27 38. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saya akan baca surat 27 An-Naml ayatnya 38. Dia Sulaiman berkata, "Wahai para pembesar, siapakah di antara kamu yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku menyerahkan diri?"
Ifrit dari golongan jin berkata, "Akulah yang akan membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Dan sungguh aku kuat melakukannya dan dapat dipercaya." Terus Seseorang yang mempunyai ilmu dari kitab berkata, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Maka ketika dia Sulaiman itu melihat singgasana itu terletak di hadapannya, dia pun berkata, "Ini termasuk karunia Tuhanmu untuk mengujiku. Apakah aku bersyukur atau aku mengingkari nikmatnya? Barang siapa bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya, Maha Mulia." Dan Sulaiman, Sadaqallah. jadi kita coba di ayat ini kita lihat nih. Jadi kan burung hudhud itu waktu diadakan parade itu nggak hadir nih. Terus Nabi Sulaiman bilang, "Kemana nih kok hudhud ini nggak hadir nih?" Hudhud itu burung, kenapa? Kalau dia kirim surat itu yang bawa surat-surat menyurat itu hudhud itu dia nggak ada nih. Nabi Sulaiman sama, kalau dia nggak ada, nggak memberikan alasan, nanti dia kok sembelih itu. Tiba-tiba burung hudhudnya datang nih, cuit, di mana aja nih? Orang udah baris-baris, kamu baru datang. Bos, tadi saya perhatikan ada kerajaan dipimpin oleh seorang ratu. Kerajaan itu besar, tapi sayang di bawah matahari. Oh gitu ya. Udah kirim surat saya. Kalau dia nggak menyembah Allah, nanti kita akan perangin. Mari, pas kita cerita, akhirnya Ratu Balkisnya ketakutan juga kalau diperangin. Maka dia bilang, udah kita adakan persahabatan. Akhirnya dia datang nih, dia udah ngomong sama burung tadi, dia akan datang ke Nabi Sulaiman kan, datang. Nah lagi di jalan nih, burung hudhud kasih tahu, "Bos, katanya dia mau datang sini nih." "Oh datang, oke. Sekarang saya kasih sayembara. Siapa di antara kalian bisa membawa singgasana Ratu Balkis itu kemari?" Yang angkat tangan pertama siapa? Jin Ifrit. Kata jinnya, "Aku bisa membawa singgasananya itu." Bos duduk, berdiri di tempat duduk, singgasana duduk di situ. Tapi tendernya kalah dia, kalah sama ahli kitab. Kata ahli kitabnya ada orang yang hafal Taurat, dia bilang, "Aku bisa membawa singgasana itu sebelum mata bos berkedip." Lebih cepat kan? Kalau tadi kan Nabi Sulaiman duduk berdiri, baru singgasana di situ. Kalau ini enggak, Nabi Sulaiman di situ kan. Kayak dulu film Jenny itu kan. Nah, gitu. Ada ya. Cepat banget tuh. Iya. Nah akhirnya yang dipegang oleh Nabi Sulaiman nih yang orang ahli kitab. Ahli kitab benar, itu dia. Sebentar belum kedip sudah di situ. Nabi Sulaiman bilang, "Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkur am takfur." Ini karunia Tuhanku untuk menguji aku, apakah aku bersyukur, apakah aku kufur. Nah, terus Allah bilang kalau kamu bersyukur ditambah rahmat imannya. Nabi Sulaiman bersyukur kepada Allah. Kayaknya coba deh kamu roba-roba dikit deh itu singgasananya. Tiba-tiba datanglah Ratu Sulaiman. Oh dia datang. Oh disilakan itu. Kata Nabi Sulaiman, "Ini kira-kira singgasana siapa ya ini? Coba dilihatin ini singgasana saya, tapi kok saya tinggalin mesti di istana, kok di sini." Akhirnya Ratu Balkis 1-0 kalah dia. Nah setelah 1-0 masuk istana nih, roknya itu diangkat ke atas. Lalu kata Nabi Sulaiman, "Jangan rok diangkat ke atas. Ini bukannya air, ini bukan kolam renang, ini adalah lantai berkaca." 2-0 dia kalah. Akhirnya dia masuk Islam, Ratu Balkis. Konon beritanya dia nikah sama Nabi Sulaiman dengan Ratu Balkis itu. Jadi begitu.
Jadi awalnya tadi kan Ratu Balkis itu kan nyembah berhala, nyembah matahari, syirik kan. Sulaiman ajak masuk Islam, gak mau. Bilang, wah enggak lah. Terus gue perangin lah kalau diperangin akhirnya itu. Tapi menarik kata Nabi Sulaiman, ini karunia Tuhanku untuk mengujiku, apakah aku bersyukur atau tidak. Nabi Sulaiman bersyukur. Akhirnya Ratu Balkisnya masuk Islam dan jadi kawin dia sama. Alhamdulillah. Jadi Luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai atas pelajarannya pada podcast kita siang hari ini. Alhamdulillah, selesailah sudah podcast kita pada siang hari ini. Semoga apa yang Pak Kiai sampaikan menjadi pelajaran atau ibrah untuk kita semua yang hadir di sini, umum khususnya dan umumnya untuk seluruh penonton. Ala nur, cahaya di atas cahaya, di mana saja berada. Dan semoga kita menjadi orang yang selalu bersyukur akan nikmat yang Allah berikan, agar Allah menambah nikmat kepada kita. Masya Allah. Dan selalu jangan lupa kita selalu untuk istiqomah untuk mengkaji dan mentadaburi Al-Quran. Silakan Ustazah. Baik, Masya Allah, luar biasa pembahasan kita hari ini ya Bu ya. Ternyata harus banyak bersyukur. Apapun yang terjadi pada kita, insya Allah itu yang terbaik Pak Kiai ya. Masya Allah, banyak hikmah tadi. Salah satunya juga kalau kita berbuat baik, kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Kalau kita berbuat buruk, keburukan itu akan menimpa kita juga Ustazah ya. Semoga kita dijadikan Allah hamba-hamba yang bersyukur dan dimampukan Allah untuk membalas kejahatan dengan kebaikan dan selalu berdoa yang baik-baik saja. Masya Allah, luar biasa. Semoga ini menjadi ibrah buat kita semua dan semoga ini juga menjadi asbab hidayah untuk kita agar kita lebih baik lagi, karena diberi umur sampai sekarang ini juga kesempatan kita untuk terus memperbaiki diri. Baiklah, saya akan membacakan surat Ar-Rahman ayatnya 60 dan 61. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, yang artinya tidak ada balasan kebaikan selain kebaikan pula. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Shadaqallahul azim. Baiklah, sebelum ditutup marilah kita mengangkat tangan kita, bermunajat, berdoa kepada Allah. Semoga guru kita, kiai kita, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq, semoga Pak Kiai selalu sehat, semoga Pak Kiai dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari segala macam penyakit, dan semoga Pak Kiai umur panjang, umur yang berkah, sehingga terus bisa menyampaikan firman-firman Allah dimanapun Pak Kiai berada. Dan semoga doa-doa Pak Kiai, doa sedang sholat, doa bulan Ramadan, doa di tanah suci maupun di tanah air, semoga diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga anak, cucu, mantu, keturunan Pak Kiai menjadi hamba yang soleh dan soleha, sukses urusan dunianya, sukses juga urusan akhiratnya. Dan semoga Yayasan Hazanah Kebajikan makin besar, makin maju. Allah kirim donatur-donatur yang banyak, donatur-donatur yang istiqomah, sehingga Yayasan Hazanah Kebajikan banyak memberi manfaat untuk umat. Dan semoga kehadiran kita di Wisma ini, di podcast ini, menjadikan amal ibadah untuk kita, menambah keimanan kita, dan semoga menjadi asbab hidayah untuk kita. Dan semoga podcast kita ini menjadi asbab hidayah juga untuk para penonton podcast kita. Dan semoga Allah kabulkan doa-doa kita. Amin amin ya robbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sebelum saya tutup, mari kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala hudurikum, syukran ala ihtimamikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.